Assalamualaikum pemirsa sana. Siapa yang tak suka makan keju? Rasanya yang gurih dan manfaatnya yang baik bagi kesehatan membuat keju menjadi salah satu bahan yang selalu ditambahkan dalam berbagai penganan. Dan Rasulullah pun menyukainya. Dalam riwayat Sunnah Abu Daud diceritakan bahwa Rasulullah pernah dibawakan keju oleh Abdullah bin Umaw sewaktu di Tabuk. Lalu beliau meminta sebilah pisau, menyebut nama Allah dan memotongnya. Juga para sahabat biasa memakan keju di wilayah Irak dan Syam atau Suriah. Keju menjadi sumber kalsium bagi tubuh. Keju juga mengandung sodium, kalium, dan fosfor yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan elektrolit. Elektrolit ini berfungsi untuk menghindari tubuh dari kekurangan cairan. Ini dia salah satu pusat pembuatan keju di negara Kanada. Di sini ada 33 jenis keju. Masya Allah, banyak sekali bukan? Setiap harinya 20 liter susu sapi diproduksi di sini. Dan inilah yang akan jadi bahan utama pembuatan keju. Ada juga keju dari susu kambing, tapi produksinya tidak banyak. Karena warga Kanada tidak banyak yang suka keju dari susu kambing. Wah, sayang sekali. Padahal susu kambing adalah salah satu minuman kesukaan Rasulullah. Susu yang disimpan akan difermentasi. Caranya dengan dicampur dulu dengan enzim penggumpal yang dapat mengasamkan susu. Selain untuk mengasamkan, juga bisa membunuh bakteri jahat yang bisa merusak susu. Di dalam tangki 8.500 liter ini, susu akan diolah menjadi keju hard cheese. Proses pencampuran yang terjadi dalam tangki akan mengubah laktosa susu menjadi asam laktat, sehingga akan terbentuk endapan atau gumpalan-gumpalan susu. Ada juga yang memakai cara tradisional untuk menghasilkan keju yang lebih lembut. Perbedaan tekstur dari tiap-tiap keju tergantung dari kadar air dan caranya mengaduk. Dan umumnya keju yang lembut mengandung 50% air. Nah, ini hasilnya, seperti kembang tahu ya. Untuk hard cheese, cetak memakai alat press. Gumpalan susu dari tangki akan dialirkan melalui pipa-pipa ini menuju mesin press. Jenis keju hard cheese yang paling umum adalah keju cheddar yang berasal dari kota Cheddar, Inggris. Bentuknya lebih padat dan seringkali dipakai sebagai bahan campuran pembuat kue. Selama 15 menit, mesin akan terus bergerak untuk membuat tabung. Lalu ada proses pre-press selama 5 menit untuk mengetahui berapa lama keju bisa ditekan. Mesin ini bisa mengisi 200 tabung sekaligus, baru tekan. Beratnya bisa mencapai 490 kg. Nah, kejunya sudah jadi, tapi bentuknya masih kenyal-kenyal seperti tahu. Tahap selanjutnya, penggaraman. Caranya, mencelupkan keju ke dalam larutan yang mengandung garam. Tujuannya selain untuk mempercepat proses pemadatan, garam juga akan membentuk rasa dan aroma keju. Garam juga sekaligus berfungsi sebagai pengawet alami. Keju-keju ini masih harus didiamkan dalam rak-rak penyimpanan selama beberapa waktu untuk menyempurnakan proses fermentasi. Proses fermentasi inilah yang akan menghasilkan aroma menyengat pada keju karena banyaknya gas amoniak yang dikeluarkan. Semakin lama disimpan, rasa keju akan semakin enak. Selama masa penyimpanan, keju dicuci 2-3 hari. Tujuannya agar keju tidak kering dan menjaga agar bakteri fermentasi tetap tumbuh. Keju lunak butuh waktu fermentasi selama 4 minggu. Untuk keju keras butuh waktu 2-3 tahun. Sekarang tinggal kita pilih-pilih kejunya nih. Dan tinggal disantap. Selain dimakan langsung, keju bisa juga menjadi isian roti yang nikmat. Dengan sedikit kreativitas, warnanya pun bisa disulap menjadi warna-warni. Wah, kalau melihat keju warna-warni seperti ini, jadi bisa menaikkan mood dan semangat kan? Pertama, kita buat toastnya dengan mengoleskan dengan mentega. Lalu masukkan keju mozzarella, dan ini dia keju warna-warninya. Untuk keju yang berwarna merah, menggunakan warna dari tomat. Keju yang berwarna biru menggunakan warna dari bunga lavender. Dan yang berwarna hijau memakai warna dari daun basil. Jadi, dijamin aman untuk kesehatan. Karena pewarnanya alami.
Oke, saatnya memanggang. Agar ada efek keju meleleh, roti harus dimasak pada suhu yang panas dan tekan bagian atasnya. Tunggu selama 6 menit ya. 6 menit waktu yang cukup agar roti tidak gosong dan kejunya meleleh sempurna. Dan sudah bisa diangkat. Wah, keju warna-warninya meleleh. Rasanya gurih dan nikmat. Kalau yang satu ini perpaduan dengan makanan tradisional. Isiannya pasta keju ungu yang manis. Pemirsa sana mau yang mana? Tinggal pilih sesuai selera. Kalatos ini bisa dijumpai di kota Hong Kong. Dan satu kalatos dijual seharga $1 Hong Kong tergantung ukuran dan rasanya.